Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 29 Agustus 2022 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita agar semakin dekatlah kita pada penyelenggaraan ilahi yang dijanjikannya. Mari kita awali perjalanan hari ini dengan merenungkan sabda dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes Pembaptis dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memberi istri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itulah Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tibalah juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu lalu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang, lalu mengambil mayatnya dan membaringkannya di dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, menarik untuk kita lihat disposisi batin Herodes berhadapan dengan Yohanes Pembaptis. Herodes sebenarnya hormat kepada Yohanes, tetapi masih takut dengan orang banyak, terutama juga dengan para tamunya. Ketakutan itu akhirnya membuat Herodes tidak mampu menaruh hati pada Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, begitulah potret atau gambaran orang yang masih ragu-ragu mengikuti ajaran iman. Seringnya, ketakutan dan kekhawatiran merupakan faktor penghambat. Bisa jadi kita takut pada jabatan kita, pada karir, pada pekerjaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Padahal mungkin secara keinginan kita itu sudah mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka perlulah kita mempunyai keberanian lahir batin untuk mengikuti Yesus. Setiap orang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menentukan pilihannya. Maka kita pun harus menggunakannya secara benar pula. Saudari-saudara, seperti Herodes, ketika kita tidak mengikuti Yesus secara penuh, maka tidak akan ada buah rohani ataupun buah kehidupan yang dapat dinikmati. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Untuk itu perlulah kita membangun kepercayaan diri dan kemantapan hati. Semua ini bersumber dari kedalaman rohani dengan Tuhan sendiri. Tidak ada kesia-siaan dalam mengikuti Tuhan. Maka mari kita teguhkan diri untuk selalu berpihak pada Tuhan, terutama menghadapi situasi yang luar biasa, agar akhirnya kita pun patut menjadi muridnya yang setia. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkatilah kami agar selalu mengikuti Engkau. Berilah keberanian iman dan keteguhan hati, sehingga kami mampu mengikuti Engkau dengan setia. Siramilah hari-hari kami dengan nafas-Mu, sebab melalui daya ilahi-Mu lah, maka kami akan selalu berpegang pada ajaran-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan semua karya kebaikan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.